pendapat ulama lain yang disampaikan oleh ulama tarjih kita adalah kalau ulama tarjih kita berpendapat membaca isti'azah itu dilakukan untuk setiap rakaat, bukan hanya pada rakaat pertama, tapi pada setiap rakaat. Nah, itu bedanya. Maka pada malam hari ini perkara berikutnya yang disampaikan dalam tarjih adalah persoalan membaca basmalah secara jahar atau secara sir pada sholat dengan bacaan jahar dan secara sir pada sholat dengan bacaan sir. Nah, persoalan ini sudah sering mungkin kita dengar. Dan kita tidak berpanjang-panjang lagi di sini, namun untuk menguatkan pemahaman dan ilmu serta dalil kita, tidak ditarjih ini disampaikan setelah membaca doa iftitah dan ta'awudz, seseorang mengerjakan sholat membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca setelah membaca ta'awudz dan sebelum membaca Al-Fatihah. Basmalah dibaca dalam semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, karena memang ada beda pendapat. Membaca basmalah dalam sholat ketika hendak baca surah Al-Fatihah itu paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, memang tidak dibaca sama sekali. Itu pendapat dari Imam Malik. Bahkan dalam pandangan mazhab Maliki, membaca basmalah itu ada yang berpendapat itu tak boleh sampai kepada bid'ah. Bukan disirkan, tapi memang tidak dibaca. Dalilnya banyak sekali, di antaranya amal ahli Madinah dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua, dibaca secara jahar, sebagaimana menjaharkan membaca ayat surat Al-Fatihah. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan juga Imam Syafi'inya berdasarkan 2 hadis riwayat Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Dan yang ketiga, pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa basmalah itu dibaca tapi secara sir. Ini pula lah pendapat yang diikuti oleh ulama tarjih kita. Nah, jadi tetap dibaca tapi secara sir pada sholat jahar, dan boleh juga dibaca secara jahar. Jadi bukan berarti tak boleh, boleh jahar, boleh sir. Kemudian pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama, mulai dari kalangan sahabat, ada Umar, Utsman, Ali. Nah, dengan catatan ada berbeda riwayat dari mereka. Dari Abu Hurairah, itu sahabat al-Muqsir terbanyak memberikan hadis. Ada Ammar bin Yasir yang mati syahid pada masa Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Kemudian Ibnu Zubair, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan murid-muridnya dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Mujahid dan lain sebagainya. Artinya pendapat yang diikuti oleh tarjih ini itu sejalan dengan pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Baik. Berikutnya, dalil membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat ada hadis. Nah, dari Abu Hurairah, dari Nu'aimin al-Mujmir, yang mengatakan, "Sholaitu wara'a Abi Hurairah." Saya sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an hatta iza balagh ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Nah, itu dalilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Imam Daruqutni, At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar dan lain sebagainya, dan disahihkan oleh Al-Arnaud.
Al-Arnaud ini seorang ulama hadis dari Suriah yang wafatnya kalau tak salah tahun 2016 yang lalu kalau tak salah, sekitar itulah, dalam usia 90 tahun. Dia memang ulama hadis itu yang beberapa ulama hadis mengamalkan ilmu hadisnya umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, karena mencontoh pola hidup Rasulullah. 90 tahun dia masih produktif, seorang ulama hadis. Itu Suhaib Arnaud. Kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab yang 6, kitab yang 9, itu banyak ditahqiq oleh Suhaib Arnaud ini dan timnya. Ada Adil Mursid dan lain sebagainya. Ini dalilnya. Jadi Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran, sehingga sampai pada lafaz ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, faqala amin. Faqala an-nasu amin. Ini sedikit. Ketika Abu Hurairah sampai pada lafaz waladhdallin, faqala, dia mengatakan amin. Abu Hurairah mengatakan amin. Lalu faqala an-nas amin. Di sini ada huruf fa. Fa ini litakib. Artinya ketika Abu Hurairah mengatakan amin, barulah makmumnya mengatakan amin. Kalau sekarang kita lihat makmum dulu yang mengatakan amin, baru imamnya. Terbalik. Nah, kalau ayat hadis mengatakan faqala amin, faqala nasu amin. Abu Hurairah saja di imam, dia katakan amin, maka manusia pun mengatakan amin, bukan makmum dulu, imam dulu. Maka makmum harus sabar. Apa sebab? Apalagi imam ketika membaca waladhdallin, itu paling panjang, 6 harokat. 6 harokat. Panjang napas yang dibutuhkan. Tentu untuk mengatakan amin, ambil napas dulu. Waladhdallin, amin. Nah, kalau langsung amin kan tak sanggup imamnya. Makmum sudah tak sabar. Nah, maka bersabarlah. Begitu juga dalam gerakan-gerakan yang lain. Tunggu imam menyelesaikan atau menyempurnakan satu gerakan, baru kita bergerak. Kalau imamnya dari i'tidal menuju sujud, kan Allahu Akbar, kalau terlalu panjang takbirnya, itu rata-rata makmum tak sabar. Maka sama-sama pengertianlah. Imam pengertian, makmum juga pengertian. Imam jangan terlalu panjang, makmumnya juga sabar. Ketika imam sudah sampai ke bawah tempat sujudnya, sempurna posisi sujudnya, nah, dia katakan Allahu Akbar. Nah, berarti sudah sempurna, baru kita mulai bergerak. Nah, ini juga yang disampaikan dalam asar sahabat. Saya lupa sahabat ini yang mengatakan kami dulu tak pernah sebelum imam itu menyelesaikan satu gerakan sholatnya, kami tak pernah bergerak. Setelah selesai sempurna, baru kami mengikuti imam. Nah, termasuk amin juga. Imam selesai, imam sudah mulai, baru amin. Nah, baik. Itu dalil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat sir, sholat yang bacaan Al-Fatihah, ayatnya dibaca pelan, maka seperti orang berbisik. Sholat zuhur, sholat asar, basmalah juga dibaca sir. Untuk sholat jahar, sholat di mana bacaan surat dibaca dengan suara keras, maka basmalah dibaca secara jahar, dapat dibaca secara sir. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah, kalau istilah ilmu hadisnya, al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq itu jamak mengumpulkan, taufik mengkombinasikan atau mengintegrasikan. Artinya memadukan dalil-dalil hadis yang begitu banyak, mengkaji, menganalisa hubungan satu dengan yang lain, maka
diambil kesimpulan dari semua dalil itu. Itulah kesimpulan ulama tarjih. Dalam sholat jahar basmalah dapat dibaca secara jahar, dapat pula dibaca secara sir. Jadi dasarkan kepada mengumpulkan atau menjamak, mengumpulkan, mengkonfirmasikan semua hadis-hadis tentang itu. Karena memang ada hadisnya secara zahirnya bertentangan. Tapi ingat, kalau ada beberapa hadis secara zahir bertentangan secara zahir, itu tidak bertentangan mutlak. Pasti ada jalan keluarnya, ada titik temunya. Ini sudah dikaji oleh para ulama. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Umnya, salah satu babnya ikhtilaful hadis. Hadis-hadis ikhtilaf, zahirnya bertentangan, tapi ada cara memahaminya. Itu ulama yang punya ilmu itu. Tokoh utamanya Imam Syafi'i. Dilanjutkan setelah itu oleh Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah ini lahir tahun 115, wafat tahun 170 atau 71, sekitar itulah. Ibnu Qutaibah, dia menulis kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Artinya penjelasan hadis-hadis mukhtalif. Kalau saya melihat itu tokoh kedua setelah Imam Syafi'i. Dan metode Imam Syafi'i juga yang kebanyakan dipakai oleh ulama tarjih kita. Cuman ada sedikit perbedaan. Itu biasa. Nah, jadi bisa dibaca secara jahar, bisa dibaca secara sir. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, tapi perbedaan pendapat ini biasa. Kita boleh memilih pendapat yang kuat menurut kita. Jadi jangan lagi ada yang merasa tak nyaman kalau imamnya menjaharkan karena dia tidak menjaharkan. Atau sebaliknya, jangan ada yang merasa tak nyaman, dia biasa menjaharkan lalu berimam kepada imam yang mensirkan. Nah, itu jangan. Disinilah keluasan sikap ketika kita mengetahui dalil-dalilnya. Nah, baik, kita tidak berpanjang-panjang tentang persoalan ini karena ini sudah maklum mungkin bagi kebanyakan kita. Kita lanjutkan persoalan berikutnya. Nah, berikutnya membaca surat Al-Fatihah. Itu setelah membaca ta'awuz, setelah membaca basmalah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini bacaan pokok pada tiap-tiap rakaat. Nah, dalam mengerjakan sholat sedapat mungkin kita lakukan sesuai dengan Rasulullah mengerjakannya, termasuk dalam surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana cara Rasulullah baca Al-Fatihah? Nah, maka perlu dipahami beberapa hadis Nabi. Cara itu yang penting. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Qatadah qal, dari Qatadah dia berkata, Su'ila Anasun kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ditanya, bagaimana bacaan Nabi? Ya, baca Al-Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Anas menjawab, kanat maddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan memanjangkan suaranya. Kemudian Anas memperdengarkan apa yang Nabi bacakan itu, yakni bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah itu dengan panjang maksudnya dengan cara tartil. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tidak begitu, tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini ayat Quran. Maka taghanni bil Quran itu salah satu sunnah Nabi. Membaca Al-Quran dengan suara merdu, dengan irama, itu sunnah Nabi. Nah, jadi kanat maddan, dia baca dengan
memanjangkan suaranya, artinya diberikan hak-hak huruf itu, sifat hurufnya, makharijul hurufnya, matnya, panjang pendeknya, dan semuanya itu dibaca, disempurnakan. Karena ini tak sama dengan bahasa manusia. Ini bahasa atau kalamullah. Tak ada kalam yang lebih baik selain daripada ini. Seluruh Al-Quran ummunya, ibunya adalah Al-Fatihah. Maka baca dengan sebaik mungkin. Maka yang menjadi imam itu harus orang yang terbaik dari semua makmum yang ada. Imam itu mesti ditunjuk. Itu sunnahnya. Walaupun seandainya yang terbaik itu anak kecil, yang penting dia sudah memayis, tunjuk dia jadi imam. Ini hadis dari Abdullah yang menceritakan saat Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Lalu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Dia pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Orang-orang berbondong masuk Islam. Lalu mereka menunjuk mencari imam sesuai dengan sunnah Nabi. Yang perlu diperhatikan pertama sekali imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling akrab, yang paling fasih, paling pandai, paling banyak hafalan terhadap Al-Quran. Dicari, diseleksi, tertujulah Abdullah ini. Lalu dia jadi imam kaumnya. Setelah Rasulullah meninggal, dia sampaikan kepada Ibnu Abbas peristiwa itu. Lalu Ibnu Abbas bertanya, kira-kira saat engkau ditunjuk jadi imam itu umur berapa? Ya lebih kurang 6 atau 5 tahun. Belum balik. Tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalau balik sudah sampai umurnya, pada usia balik, sudah mukallaf. Mumayyiz belum tentu mukallaf. Kalau balik ditandai dengan mimpi, bahasa bagi laki-laki. Dia belum balik, dia diangkat jadi imam. Inilah dasar dari Imam Syafi'i, bolehnya mumayyiz anak kecil jadi imam dengan catatan dia yang paling akrab li kitabillah. Nah, tentu baca yang terbaik. Jadi jangan alergi, oh imamnya masih kecil, enggak enak saya sholat di belakang dia, itu tidak ada. Karena dia yang sudah terpilih. Nah, jadi imam masih dipilih. Satu lagi yang mesti dipilih sebetulnya, siapa yang sholat persis di belakang imam. Satu imam yang di belakang ini itu jangan sembarang orang. Kalau kita pergi ke masjid orang, jangan coba-coba ambil posisi yang satu itu, tapi di sebelah kiri kanan boleh. Cuma yang satu itu harus ditunjuk. Orang yang nomor 2 paling akrab setelah imam. Kalau imam salah, dia menunjukkan. Dia juga paling paham fikih sholat. Fikih sholat berjamaah. Nah, dia juga paling banyak hafalan, yang paling baik bacanya. Itu cara Nabi baca dengan cara mad, dan kemudian Anas mencontohkan bacanya Bismillahirrahmanirrahim dengan cara tartil. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Dia panjangkan baca bismillah, dia panjangkan bacaan Ar-Rahman, kadang-kadang Ar-Rahman, dia panjangkan baca Ar-Rahim. Nah, dalam ilmu tajwid tahsin Ar-Rahim, kalau berarti kan paling panjang sampai 6 harokat. Nah, begitu caranya yang pertama. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti sudah terjamin kesahihannya. Cara yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal an Abdullah bin Abi Mulaikah an Ummi Salamah annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah, istri Nabi, bahwasanya dia, istri Nabi itu, ditanya tentang bacaan Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, apa jawab Salamah? Kana yuqatti'u.
Qata'a yaqta'u, memotong. Lalu dibuat timbangan fa'ala yufa'ilu taf'il, qatta'a yuqatti'u taqti', artinya memotong-motong. Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Dia potong bacaannya ayat demi ayat. Setiap ayat berhenti. Lanjut ayat berikutnya, satu ayat berhenti. Tidak membaca dengan satu atau dua lafaz. Artinya di sini dia baca satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Belum sambung kan bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa, tapi tidak sesuai dengan cara Nabi. Nabi sudah perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Lakukanlah salat oleh kalian seperti kalian melihat saya salat. Nabi memotong-motong ayatnya, ayat demi ayat, maka harus kita lakukan seperti itu. Walaupun salatnya juga sah. Karena tak ada juga yang mengatakan orang yang menyambung baca ayat Fatihah itu salat batal, ada. Yang penting baca Al-Fatihah. Kecuali ini memang jumhur ulama setiap rakaat itu wajib atau menjadi rukun membaca surat Al-Fatihah. Jumhur ulama tidak sepakat. Hanya Imam Abu Hanifah mengatakan surat Al-Fatihah tidak menjadi rukun. Tidak menjadi rukun. Dalam mazhab Hanafi, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat itu hanya anjuran saja, tapi tidak dirukun. Yang penting dalam setiap rakaat membaca ayat. Nah, itu dalam mazhab Abu Hanifah. Walau ada hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada hadisnya kan? Hadisnya sahih. Tidak sah salat atau tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi Abu Hanifah tidak tahu di situ. Dia mengatakan membaca surah Al-Fatihah bukan menjadi rukun salat. Tapi yang menjadi rukun salat itu asalkan setiap rakaat membaca ayat mana saja. Nah, itu hanya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Punya dalil. Apa dalilnya? Abu Hanifah berpegang kepada ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Ayat terakhir surat Al-Muzammil. 2 kali diulang. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di tengah lagi faqra'u ma tayassara minhu. Ini ayat ini sebetulnya perintah kepada para sahabat. Jadi ceritanya begini. Di awal-awal kenabian, surah itu ada yang mengatakan sebagai wahyu kedua, ada yang mengatakan wahyu ketiga, ada yang mengatakan turun tahun ketiga Hijriah, tahun ketiga kenabian. Jadi Nabi itu sholat malam. Sholat malam Nabi itu ada kalanya setengah malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam. Nah, lalu Nabi tidak menyuruh sahabat, cuman karena sahabat melihat Nabi melakukan sholat, mereka ikut pula. Apa yang mereka lihat dari Nabi? Nabi sholat begitu lama, mereka lakukan pula. Tapi karena mereka tidak bisa mengukur mana yang sepertiga malam itu, karena waktu itu belum ada listrik PLN, belum ada genset seperti kita sekarang, belum ada jam, sulit mengukur. Asal sudah lewat maghrib, masuk isya itu gelap. Maka orang kafir itu sudah tidur itu. Saat mereka tidur, mereka tidak terganggu, maka bacaan sholat dalam sholat malam maghrib bisa dijaharkan. Subuh juga begitu, karena mereka belum bangun. Nah, karena tidak bisa menghitung, menentukan mana sepertiga malam, aja sahabat itu tidak mau kurang melakukan sholat dari yang diperintahkan. Banyak di antara mereka yang melakukan sholat malam semalam suntuk. Mulai maghrib sampai subuh tak berhenti, tidak tidur. Merasa rugi kalau kurang melakukan sholat malam.
Bahkan dalam ayat terakhir surah Muzammil itu, di antara kalian ada yang dalam keadaan perjalanan, mencari nafkah, berdagang, tidak mau meninggalkan sholat malam. Akhirnya sholat malam semalam suntuk, tidak bisa menetapkan menghitung waktu. Akhirnya berdagang besoknya loyo, ngantuk. Sementara berdagang, mencari nafkah wajib, sholat malam sunat. Jangan sampai hilang yang wajib gara-gara yang sunat. Sebagian lain di antara kalian ada yang sakit, dalam keadaan sakit juga tidak mau meninggalkan sholat malam, akhirnya sakit bertambah. Padahal lebih penting menjaga kesehatan daripada melaksanakan ibadah sunnah. Sebagian kalian ada yang berjihad fisabilillah, tapi juga tidak mau meninggalkan sholat malam, padahal jihad itu penting. Akhirnya Allah perintahkan kalau begitu sholat akan dosa seperti itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Memang yang membuat lama surat kalian itu adalah baca Al-Qurannya. Maka sekarang baca ayat yang mudah-mudah saja. Kalau mau surat malam, tuh usah selama itu. Nah itu kira-kira. Jadi ayat itu menjadi perintah Allah. Kalau sholat, baca Al-Quran yang mana saja, yang mudah. Itulah dasar Abu Hanifah. Ayat ini tegas. Sholat mesti baca Al-Quran. Tidak ada ayat mengatakan dalam sholat mesti baca Al-Fatihah. Yang ada hanya dalam hadis. Lalu apakah Abu Hanifah tidak percaya kepada hadis? Percaya. Lalu kenapa tidak mengamalkan hadis la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab? Nah, karena hadis itu dari sisi jumlah perawi hanya bersifat ahad. Nah, ini dalam ulumul hadis ini. Hadis itu dari jumlah perawi ada dua macam. Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang yang banyak kepada orang yang banyak kepada orang yang banyak kepada orang yang banyak yang semua muslim berdusta. Itu namanya mutawatir. Ayat Al-Quran semuanya mutawatir. Tapi hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad ini tidak sama kekuatannya dengan yang mutawatir. Al-Quran mutawatir, hadis ini ahad. Maka hadis yang ahad ini tidak bisa mentaksis atau mentakhir atau menjelaskan mana Al-Quran bagi Abu Hanifah. Tapi bagi ulama lain, karena hadis yang sahih, maka dia menjelaskan mana Al-Quran. Kalau begitu, karena hadis yang sahih, setiap rakaat dalam sholat mesti baca Al-Fatihah. Abu Hanifah hadis tidak diamalkan. Apa sebab? Al-Quran lebih kuat. Dia mutawatir, hadisnya ahad. Dan banyak kasus seperti itu. Yang berbeda itu ulama mustahil. Nah, sekarang kembali kepada cara yang kedua, membaca Al-Fatihah mesti dengan cara memotong-motong setiap ayat. Jangan dibaca dengan satu atau dua nafas. Nah. Kemudian cara berikutnya yang ditemukan dalam hadis bahwa membaca surat Al-Fatihah dan yang lainnya dan juga bacaan-bacaan dalam sholat harus dengan menggerakkan lisan. Jangan hanya membaca dalam hati. Nah, jadi kalau yang membaca dalam hati itu belum. Apa dalilnya? Hadis dari Imam Al-Bukhari. Dari Abi Ma'mar qultu li Khabbab. Saya bertanya kepada Khabbab. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biz-zuhri wal 'asr? Adakah Rasulullah membaca pada salat zuhur dan salat asar? Qala, na'am. Allah mengatakan iya. Qulna. Lalu kami tanya lagi, min aina alimta? Engkau tahu dari mana? Salat zuhur, salat asar kan sir. Engkau berada di belakang, Nabi tidak terdengar suaranya. Dari mana engkau tahu? Kalau Nabi membaca dengan lisannya, dengan lidahnya. Qal, apa kata Khabbab? Bittirabi lihyatihi. Saya tahu Nabi itu membaca semua bacaan sholat, ayat dan bacaan-bacaan yang lain
dengan apa namanya gerak-gerak lihya, jenggotnya kan panjang. Kalau lisannya bergerak, mulutnya bergerak, tentu jenggot ikut bergerak. Bisa terlihat dari samping. Dari situlah tandanya Nabi membaca. Maka dalam membaca Al-Quran, dalam sholat, bacaan, takbir, tasbih semuanya itu harus dilapaskan. Kalau tak dilapaskan itu setan nanti akan masuk. Itu mudah diganggu dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilapaskan walaupun dalam sholat sir, karena melapaskan itu punya manfaat fadilah tersendiri, baik terhadap ruhiyah kita dan juga terhadap fisik kita. Insya Allah orang yang rajin baca Al-Quran, melapaskan dengan baik, rutin dalam sholat, di luar sholat, itu fisiknya akan baik, jauh dari penyakit berat, terutama kalau dibaca di tengah malam. Maka orang yang rutin, rajin sholat malam, sepertiga malam terakhir, insya Allah itu orang sehat-sehat. Apa sebab? Bacaan Al-Quran itu. Coba rasakan, baca Al-Quran rutin, pokoknya 15 menit setiap hari, kita merasakan ketenangan. Rutinkan lagi setengah jam setiap hari habis maghrib sampai isya. Besoknya rutin setelah berapa lama waktu, tambah lagi pagi 1 jam, maghrib 1 jam, itu akan berbeda ketenangan dan kesehatan yang akan dirasakan. Nah, tapi bacanya itu memang bitirabi lihiyati, artinya menggerakkan lisan, bukan hanya dalam hati. Kalau dalam hati tak membaca namanya. Itu perlu perhatikan. Jangan sampai ada yang membaca hanya dalam hati saja, itu tidak boleh. Hadis yang kedua juga maknanya sama, cuman perbedaan lafaz saja. Ini dari Abu Daud, kalau yang tadi dari Imam Bukhari. Bedanya jawaban dari Khabbab itu bedanya begini. Kami bertanya, bima kuntum ta'rifun? Kepada Khabbab, ternyata Khabbab bukan hanya bersaksi sendiri kalau Nabi membaca ayat dan bacaan lain dengan cara melapaskan dengan lisan, bukan dia sendiri. Sehingga dikatakan di sini, bima kuntum ta'rifun, dari mana antum semuanya tahu kalau Nabi melapaskan? Bitirabi lihiyati, dengan bergeraknya jenggot beliau. Nah, kemudian membaca Al-Fatihah dalam sholat wajib dan rukun sholat. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi, hadis riwayat Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak kita ulang lagi. Kemudian membaca Al-Fatihah di belakang imam terdapat 2 garis besar ijtihad fikih. Artinya apakah makmum ikut membaca Al-Fatihah pada sholat berjamaah yang sholat itu jahar? Kalau sir, itu sepakat pasti membaca. Kalau sholatnya jahar, itu ada 2 ijtihad besar dari ulama. Itu ijtihad mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Dalam mazhab Hanafi, makmum di belakang imam dalam sholat berjamaah tidak perlu membaca Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Hanafi. Makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Tapi membaca tak masalah. Dalam sholat jahar tidak perlu baca Al-Fatihah. Dasarnya ayat Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf 204, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka fastami'u lahu,
Istami'u itu dari kata sami'a, dia mendengar. Lalu dibuat timbangan ifta'ala. Ada mazid dua huruf, alif dan ta. Itu beda maknanya dengan pasma'u. Pasma'u mendengarkan, pastami'u simak dengan baik, dengan seksama. Bukan sekedar dengar biasa. Dan kalau pasma'u, diam, dia dengar. Paham tak penting. Tapi kalau pastami'u, simak baik-baik, resapi maknanya, fokus, itu makna pastami'u. Itu diperintahkan. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Barangkali cara yang paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan cara seperti ini. Diam, mendengarkan bacaan Al-Quran. Azan. Baik, kita azan dulu, silakan.
Baik, kita lanjutkan. Jadi Abu Hanifah berpendapat tidak perlu atau tidak diwajibkan membaca di belakang imam, artinya makmum. Tapi jumhur ulama berpendapat membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib hukumnya berdasarkan kepada hadis Samit ibn Mubadah di atas yang atasnya adalah sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu dasarnya. Nah, lalu bagaimana cara memahami hadis dengan ayat ini? Kalau ayat mengatakan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hadis mengatakan tidak sah sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Bagaimana cara memahaminya? Kalau zahirnya kan bertentangan. Maka ulama jumhur melihat ayat itu berbicara secara umum. Wa iza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an. Ini kan baik dalam sholat, di luar sholat, kapanpun, siapapun, asal Al-Qur'an dibacakan, fastami'u wa ansitu. Dan pendapat para ulama hukum diam itu memang tidak sampai pada level wajib, tapi sunnah muakkadah. Ya. Bacaan imam adalah bacaan makmum, artinya bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Saya belum tahu persis apa hadis seperti tidak ini, memang pernah mendengar juga. Sudah tidak dibahas tentang itu. Kalaupun dia ada dalil dari hadis Samit bin Ubadah ini, itu hadis sahih, sudah jelas dan tegas, yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nanti ada penjelasannya sedikit, bisa diambil dari sini. Hadis ini berbicara tentang surat Al-Fatihah secara khusus. Hadis itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu khusus tentang surat Al-Fatihah. Bukan semua bacaan sholat dulu. Nah, itu dulu. Ayat berbicara secara umum. Dan apabila dibacakan Al-Quran dalam sholat, di luar sholat, diam dan dengarkan baik-baik dan diam. Hadis secara khusus. Ayat Al-Quran memang dari sisi wurudnya qat'i, karena dia mutawatir. Dan itu paling tinggi levelnya dari sisi wurud. Hadis ini ahad, zonni wurud. Tapi dari sisi makna, karena dia bersifat umum, maka keumuman kalau dibandingkan bertemu dengan yang khas, yang khusus, itu sama-sama zonni jadinya. Ketika dia bersama zonni, maka kekuatannya sama. Maka jumhur ulama berpendapat hadis berbicara secara khusus, ayat berbicara secara umum, maka hadis diamalkan berdasarkan kekhususannya, ayat diamalkan pula berdasarkan keumumannya. Kalau begitu, ketika bacaan itu dalam sholat khusus bacaan Al-Fatihah, maka diamalkan hadis yang berbicara secara khusus. Sementara ayat yang berbicara secara umum itu sudah dikecualikan, dikhususkan oleh hadis. Itu pendapat jumhur. Kalau begitu, ketika dalam sholat berjamaah atau sendirian, makmum juga harus membaca surat Al-Fatihah dalam rangka mengamalkan hadis itu, dan hukumnya wajib hukumnya.
Persoalannya caranya bagaimana? Nah, saya membaca, tapi kayak tak ada di tarjih ini, tak dijelaskan di sini. Caranya yang terbaik itu saya melihat pendapat Imam Malik atau mazhab Maliki. Tapi di tempat kita kayak jarang diamalkan, tapi di tempat kami diamalkan, bukan baru. Caranya begini, ketika imam itu selesai baca Al-Fatihah, amin, amin. Buat jeda sebentar. Nah, buat jeda sebentar. Di samping ada kesempatan mengambil nafas bagi imam, kemudian ketika imam diam sejenak, disitulah makmum baca Al-Fatihah. Tapi itu ijtihad, tidak secara eksplisit hadisnya, dalilnya dari hadis. Saya pernah baca ini kalau tak salah dalam Fiqh Sunnah ya. Saya samping itu dalam mazhab Maliki. Dia buat seperti itu. Imam diam sebentar, kemudian makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi apa pernah tanya juga, ya. Tidak sampai tidak persoalan, ya. Karena tidak wajib sampai juga di dalam tidak. Ya, waktu jeda imam. Kalau aku tanya sendiri. Ya, ada itu juga pendapat. Yang kedua. Sebentar, ada lagi pendapat mengatakan minimal membaca ayat Fatihah 3 ayat saja. Itu minimal. Ada juga seperti itu. Kedua yang masukkan menjadi membaca Fatihah itu apabila Fatihah imam itu kurang jelas dari belakang. Banyak hal, mungkin penjayaan, mungkin buah bawah. Nah, itu Fatihah imam tidak bagus dengan baru membaca Fatihah belakang. Secara imam lebih. Kalau tidak itu tidak bisa sampai ke ayat. Jadi banyak metode tadi. Sekarang tikung sampai ke ayat. Dalam tarjih tidak sampai ke situ pembahasannya. Artinya kalau seandainya memang imam itu tak ada pakai mikrofon, tak terdengar sampai belakang, ya tak sama berarti seperti atau mirip dengan sholat sir, maka itu lebih tegas lagi mesti membaca saat itu juga. Tapi dalam keadaan suara imam itu sampai ke belakang, maka diamlah saat itu, amalkan ayat tadi. Kemudian setelah itu baru baca. Yang penting saat imam baca ayat, dengarkan dulu, kemudian baru baca. Teramalkan kedua-duanya. Tapi kalau memang baca imam tak terdengar oleh makmum karena jemaahnya begitu banyak, apalagi tiba-tiba saat baca Al-Fatihah lampu mati, mikrofonnya mati, tak sampai ke belakang. Tentu yang menjadi syarat mengikuti imam adalah gerakannya saja. Kalau imamnya ruku, ya dari situlah mau tahu, kan begitu. Dalam keadaan seperti itu ya langsung saja makmum membaca surat Fatihah, karena tidak mendengar sama sekali. Nah, itu barangkali kita selesaikan bab ini. Ya. Ya. Kalau kan ada pendampingan dan yang lain kan. Ya. Aku dulu pernah baca tarjih itu tapi berdasarkan tajwid sedikit. Beberapa tahun, 10 tahun yang lalu lah. Jadi dengan itu, kalau dalam salat fardu lebih sering membaca Al-Fatihah lain dan sesekali yang lain atau yang lain. Kalau dalam salat sunat sekali-sekali membaca Al-Fatihah itu yang selalu yang lain. Nah, kalau dalam HPT jilid 3 itu tidak disampaikan itu lagi, tidak dibahas lagi. Ya, bisa jadi begini. 20 tahun lalu bilang. Ya. 20 tahun. Ya, dalam HPT 3 itu tidak dibahas lagi. Bisa jadi kemungkinannya hal yang seperti itu diberi keluasan. Atau ada perubahan fatwa.
Seperti fatwa saat imam mengucapkan salam, apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi, sampai di situ saja. Itu ada perubahan fatwa dari fatwa sebelumnya dengan yang ada di dalam APT jilid 3 ini. Nah, itu biasa. Karena semakin dikaji semakin jelas, akhirnya ternyata ini lebih kuat. Makanya Tarjih Muhammadiyah ini kalau pendapatnya itu ingin dibantah, boleh-boleh saja, kemukakan mana dalilnya. Kalau mau ternyata dalil orang lain lebih kuat, akan dikaji oleh ulama tarjih. Maka kalau itu lebih kuat, fatwa akan dirubah. Itu biasa dalam fatwa. Dan itu sudah berlaku sejak masa salam dulu. Imam Syafi'i saja fatwanya ada qaulul jadid, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada yang pendapat lama, ada pendapat baru. Yang namanya ijtihad itu bisa berubah. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amakin. Berubahnya hukum suatu masalah bisa berubah disebabkan karena perubahan zaman dan tempat. Berubah fatwa. Nah, termasuk juga karena menemukan dalil yang lebih kuat. Apa sebab? Karena ini adalah ijtihad. Yang namanya ijtihad, lapangannya itu adalah hal-hal yang tidak disebutkan secara jelas, tegas dalam nas. Itu lapangan ijtihad. Tidak ada pula ijma'. Kalau sudah ada nas jelas, ada ijma', dan lagi ijtihad di situ. Harus sepakat semuanya. Itu sifatnya ijtihad. Baik. Kemudian kita selesaikan sedikit saja. Hadis ini berkaitan dengan mengucapkan amin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ukhra lahu ma taqaddama min zambi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin fa aminu. Ini sama dengan yang tadi, cuma lafaz hadis berbeda. Kalau imam mengucapkan amin, Pak aminu, ada huruf pa di situ, letak pengiringan. Imam mengucapkan amin, maka baru makmum mulai mengucapkan amin. Karena kalau sesuai atau muwafiq aminnya imam dengan takminnya malaikat, diampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, wa qala Ibnu Syihab, ini maksudnya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Hanya panjang, mi-nya panjang. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bacaan amin itu seperti kita membaca Yasin. Ya juga panjang, sin juga panjang. Amin. Nah, kira-kira begitu. Itulah penjelasan secara umum di dalam Tarjih Muhammadiyah tentang membaca surat Al-Fatihah. Nah, barangkali demikian malam hari ini yang dapat kita sampaikan. Ya, masih ada, silakan. Ini masalah Ya. Dalam konteks Muhammadiyah, siapa satu itu sebagai legislator yang berada di kalangan Muhammadiyah mengatakan maka dalam bulan Haji umrah wa jurud wa ini kalau tidak dilaksanakan apakah masuk itu? Ya. Baik. Bagaimana posisi tarjih itu? Ya. Majelis Tarjih Muhammadiyah ini kalau saya tak salah itu sudah dibentuk tahun 1926. Jadi awal-awal mulanya karena pemahaman agama itu dalam banyak persoalan, banyak perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat begitu banyak dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah juga banyak beda pendapat. Ini akan menjadikan umat jadi bingung. Nah, maka supaya ini menjadikan umat tak bingung, maka para ulama tarjih yang memiliki ilmu-ilmu tentang itu berkumpul.
Yang berkumpul itu bukan ulama tarji yang ada di Jakarta saja. Kalau sudah dimuktamarkan seluruh ulama tarji Muhammadiyah se-Indonesia itu berkumpul membahas masalah yang dibahas. Lalu apa yang mereka lakukan? Sesuai dengan metode tarji itu, pertama mencari dalil secara komprehensif atau menyeluruh. Istilahnya sekarang integralistik. Artinya begini, mengakumulasi metode para ulama salaf dulu. Caranya seperti apa? Yang pertama, mengumpulkan semua dalil dari Al-Quran, semua ayat yang terkait, baik ayat itu berbicara secara tersurat, berarti tekstual, atau berbicara secara tersirat, tidak tekstual, atau secara tersuruh, mana jauh. Kumpulkan semua ayat, kumpulkan semua hadis, kumpulkan semua hadis, kaji pendapat para ulama. Maka Al-Quran dikaji dengan ilmu Al-Quran, hadis dikaji dengan ilmu hadis. Bagaimana pahaman ulama? Ulama tentu dalam masalah ijtihad banyak beda pendapat. Nah, maka ulama tarji setelah mengumpulkan semua dalil-dalil itu, maka mengambil kesimpulan dengan mengumpulkan semua dalil tadi dengan metode tarji itu. Makanya dalam satu masalah itu, kalau berbeda dengan satu pendapat ulama, perbedaan itu pasti ada dalilnya. Tak mungkin tidak ada dalil. Contoh masalah musik, kan heboh. Bukan ulama tarji menghalalkan musik, tidak. Tapi ada musik yang haram, ini hadisnya. Ada yang dibolehkan. Apa dasarnya? Ada dari Al-Quran, ada dari hadis Nabi. Mana yang haram? Ya seperti ini yang haram. Mana yang dibolehkan? Ya seperti ini. Apa sebab haram? Ada ilatnya. Mana yang tak ada ilat? Nah, disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang haram, ada dasar-dasar keharaman dalilnya. Yang tak haram, namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebab keharamannya salah satu musik itu adalah bisa mendatangkan syahwat. Kan begitu. Tapi adakah orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya datang syahwatnya? Ada. Maka tak ada ilat di situ. Lalu ada hadis bolehkan? Ada. Dari surat Asy-Syu'ara. Nah, ayat dari 224, 227 sampai terakhir. Nah, kalau yang mengharapkan mutlak tidak memakai hadis ayat ini, hanya memakai kepada satu hadis Bukhari. Nah, itu bedanya tarjih. Pernah ada yang mengatakan itu kan cuma ulama Indonesia, Ustaz. Ada yang mengatakan begitu? Iya. Yang sampai kepada antum sekarang kan ulama Indonesia juga. Mereka mengambil namanya dari Arab Saudi, ulama Arab Saudi. Yang tarjih ini ulama Indonesia juga. Tapi semua ulama Arab Saudi, ulama Mesir, ulama Maroko, ulama semua dikumpul. Yang antum ikuti ulama Indonesia juga. Tapi yang menunjukkannya hanya ulama Saudi. Kalau tarjih tidak, semuanya dikaji dulu. Nah, di situ bedanya. Lalu apakah fatwa tarjih itu mengikat dan wajib bagi seluruh anggotanya? Kalau dikatakan mengikat wajib berdosa tidak mengikuti, tidak juga. Kalau memang ada warga Muhammadiyah, dia punya ilmu tersendiri, tidak setuju dengan pendapat tarjih, itu hak dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia lebih kepada pendapat ulama ini, dia mengerti dalil-dalilnya, silakan diamalkan. Itu untuk pelanggan diri dia. Tapi dalam amalan resmi di perkumpulan Muhammadiyah itu harus sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Bukan masalah haram tak haram. Nah, ini masuk lagi etika berorganisasi dakwah. Nah, itu kira-kira. Ya, apakah ada pertanyaan? Kan kita Somalia ini kan ditumpah pendidikan bukan? Ya. Supaya anak itu
Jadi kalau dalam konteks itu kan kita tuh sudah menyatakan patuh nih pada organisasi keserikatan. Kemudian diputuskanlah para ulama tertinggi yang harus diikuti. Apa tidak melanggar? Kita dengar salah satu ayat kan, "Atiullah wa atiur ulil." Bagi para murid yang tidak mengikuti, kenapa dikasih alternatif? Pemimpin. Ya. Nah, kan itu jelas kita memadai pemimpin ya. Ya. Kalau bagi saya itu sangat penting nih dari segala kekacauan segala perbedaan lebih nyaman kita dengan ada satu ini tarji ini. Nyaman. Kalau misalnya kalau tarji ini misalnya ada kekeliruan kan ada satu kalau para istihad dapat satu pahala. Satu pahala ya. Nyaman kalau ada ini. Kira saya ikut dari alurnya itu ada pula kelonggaran. Ini boleh para Muhammadiyah tidak mengikuti itu dan lain. Karena kalau kita pakai ayat tadi itu kan semacam tidak taat kepada pimpinan. Nah, saya kira tak sampai ke situ. Saya buat contoh lain lah. Apa hukum nikah siri? Boleh atau tidak? Apa hukum perceraian di luar pengadilan? Sah atau tidak? Sekarang ulama Indonesia mengatakan tidak sah, baik secara hukum negara ataupun secara syariat. Orang yang mentalak istrinya di luar pengadilan, talaknya tidak sah. Dan itu juga berdasarkan pendapat 3 ulama besar termasuk Sulaiman bin Yasan. Itu diambil oleh ulama kita Indonesia di kompilasi hukum Islam. Jadi tolak di luar perceraian di luar pengadilan tidak sah. 1000 kali pun mengucapkan talak di luar pengadilan tak sah. Mau bergaul silakan. Saya tanya betul ke kawan-kawan yang berkecimpung di bidang hakim itu, berarti boleh bergaul? Boleh, memang tidak sah. Bukan hukum negara yang tidak sah, secara syariat tidak sah. Nah, itu pemahaman kontekstualnya sangat tajam di situ. Sekarang apa hukum nikah siri? Ulama tarjih mengatakan memang dulu nikah siri pada masa Imam Malik sudah ada, tapi maknanya beda. Kalau pada masa Malik nikah siri itu orang yang menikah lengkap syarat dan rukunnya, tapi tidak mengumumkan, tidak ada pesta, tidak ada walimah, semuanya lengkap. Tapi sekarang nikah siri dalam pemahaman kita, orang yang menikah lengkap syarat rukun, cuman tidak dicatat. Nah, kira-kira begitu. Tidak dicatat, itu saja bedanya. Kalau dulu tak ada masalah. Sekarang tidak dicatat. Di mana tak masalahnya? Setelah keluarnya undang-undang tahun 74 tentang pernikahan. Ada konsekuensi hukum di situ. Kalau seorang istri menikah secara siri dengan suaminya, dia tidak bisa memperjuangkan hak-haknya. Maka kalau itu dibiarkan, membuka pintu kemudaratan bagi istri ketika mereka bercerai. Sementara Islam itu menutup serapat-rapatnya pintu kemudaratan. Namanya saddu zara'i. Lalu apa kata ulama tarjih? Nah, mereka memfatwakan bagi warga Muhammadiyah pernikahan tidak boleh secara siri, wajib didaftarkan, wajib dicatat. Tapi dalam fatwa disebut bagi warga Muhammadiyah. Apa sebab? Karena bagi yang lain ini kan masalah ijtihad. Bagaimana mungkin bisa mengikuti ijtihad yang dia tidak sependapat? Ulama tarjih mengeluarkan fatwa ini untuk warga Muhammadiyah yang mengikut kepada tarjih. Nah, sama dengan kasus Bank Syariah. Kapan keluarnya fatwa halalnya haramnya bunga bank oleh MUI? Baru tahun 90-an. Lalu pertanyaannya, apakah sebelum tahun 90-an bunga bank itu tidak riba? Tetap riba. Yang namanya bank konvensional, yang bunga bank itu riba karena pinjam meminjam ada tambahan. Lalu apakah hanya haram setelah tahun 90-an? Sebelum itu haram, sebelumnya haram juga. Lalu kenapa tahun 90-an keluar fatwa?
Karena kondisinya, kalau sebelum tahun 90-an, Majelis Ulama mengatakan haram bunga bank, hancur ekonomi. Apa sebab? Belum ada solusinya. Maka tak bisa dikeluarkan fatwa saat itu. Ulama sudah paham bunga bank itu riba. Tapi apa solusinya? Kalau dikeluarkan fatwanya, orang kacau, kacir. Yang punya harta mau taruh uang di mana? Ditaruh di bawah bantal, takut kemalingan. Taruh di bank jadi riba, haram. Kacau nanti. Tapi setelah ada bank syariah, sudah ada solusi, maka dikeluarkanlah fatwa itu. Maka fatwa itu sesuai dengan masalah dan solusinya. Nah, sekarang ulama tarjih menganggap setelah mengumpulkan sekian banyak pendapat-pendapat dari satu masalah yang diperselisihkan, inilah yang paling kuat. Nah, karena yang mengatakan ini mereka punya bekal keilmuan yang memadai, bukan satu orang, tapi kolektif. Kalau sudah kolektif yang bicara dengan ilmu yang memadai, itu sudah jadi kuat. Maka akan mengikat kepada warganya. Tapi kalau seandainya ada yang saya tak sependapat dengan sesuai dengan ilmu saya, dia boleh beramal dengan ilmunya, tapi bukan untuk dalam berorganisasi. Itu. Kira-kira seperti itu. Ya, saya bercerita. Aku ya masalah baca Al-Fatihah tadi. Boleh lah. Kadang-kadang dibaca dan makmum, kadang-kadang tidak. Bolehkah makmum kadang baca Al-Fatihah, kadang-kadang tidak?